Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan terkait pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Nuh saat Nabi Nuh dipersekusi, didustakan oleh kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awa ajibatum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum." Apakah kamu terheran-heran jika risalah atau kitab dari Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh seseorang atau disampaikan oleh seseorang yang sama dengan kamu? Dalam tafsirnya disebutkan, ai astaba'atum, kamu mendiskualifikasi atau kamu menjauhi, wa ajibtum, dan kamu merasa terheran-heran dan tidak percaya, min anja'akum, dari datangnya, min anja'akum wahyun, dari datangnya wahyu kepada kamu, min maliki umurikum, dari Tuhanmu, ala lisani rajulin, melalui lisan seseorang, min jinsikum, yang sama dengan kamu. Kamu merasa terheran-heran jika ada seseorang yang sama dengan kamu, seseorang dari golonganmu membawakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu merasa terheran-heran. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, dengan perkataan itu mereka kanu yata'ajjabuna, mereka merasa heran, min nubuwati Nuh alaihi salam, dengan kenabian Nabi Nuh alaihi salam, wa yaquluna, dan mereka berkata, walau syaa rabbuna la anzala malaikatan, jika Tuhanku berkehendak untuk memperbaiki diriku, kata kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat. Kaum-kaum Nabi Nuh tidak percaya terhadap kenabian Nabi Nuh alaihissalam, merasa terheran-heran. Padahal tujuan Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, liyunzirakum, untuk memberikan peringatan, ai li ajli ay yukhawwifakum akibatal kufri wal ma'asi, yaitu untuk menakuti atau memberikan peringatan kepada mereka terkait akibatnya seseorang yang kufur dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia terjadi angin topan yang sangat besar, di akhirat akan dibakar oleh bara api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, walitattaqu ibadata ghairillah, dan untuk agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allakum turhamun, dan tujuan yang ketiga adalah agar mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam senantiasa dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana kaum Nabi Nuh mengatakan Nabi Nuh adalah seorang pendusta. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kaum punggawa-punggawa Nabi Nuh mengatakan, pembesar-pembesarnya mengatakan, saya tidak melihat sesuatu dari kamu Nuh kecuali kamu menyebarkan kedustaan-kedustaan, menyebarkan kesesatan-kesesatan. Di ayat yang lain, kaum Nabi Nuh berkata, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mithlana. Saya, kata kaum Nabi Nuh, pada punggawa-punggawa Nabi Nuh, saya tidak melihat kamu sebagai nabi wahai Nuh kecuali basharam mithlana, kecuali kamu sama manusia seperti kami, tidak mempunyai kelebihan. Terus yang kedua, pelecehan yang diucapkan melalui pelecehan verbal yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh
wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyarra. Saya tidak melihat kaummu dari golongan bangsawan, melainkan golongan-golongan yang kecil, miskin, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, orang-orang yang tidak berharga, kata kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Nuh. Terus yang kedua, wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadunnukum kadzibin. Saya tidak melihat kamu mempunyai kelebihan wahai Nuh alaihissalam. Bal nadunnukum kadzibin. Kan tetapi kami kata kaum Nabi Nuh, nadunnukum menyangka dirimu minal kadhib, bal nadunnukum kadzibin, menyangka dirimu adalah seorang pendusta. Itulah perjuangan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, sehingga Nabi Nuh merasa sangat sedih, merasa tidak kuat untuk menangani kaumnya, sehingga pada akhirnya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang luar biasa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa besok kembali lagi.